Pengertian negara dan unsur-unsur negara. Kalau ditanya apa itu negara, kebanyakan orang langsung membayangkan istana kepresidenan, bendera, atau para pemimpin. Tapi sebenarnya, negara bukan hanya bangunan atau simbol, negara adalah sebuah sistem besar yang mengatur kehidupan bersama. Secara klasik, negara didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan yang mengatur masyarakat dalam suatu wilayah dengan tujuan menciptakan keteraturan dan mencapai kesejahteraan umum. Untuk bisa disebut negara, ada 4 unsur yang harus ada. Pertama, wilayah ini mencakup daratan, lautan, dan udara tempat hukum negara berlaku. Wilayah bukan hanya batas geografis, tapi juga batas kekuasaan dan identitas. Kedua, rakyat. Mereka bukan hanya penghuni, mereka adalah subjek yang membentuk dan menjalankan kehidupan kenegaraan. Ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan inilah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tanpa pemerintahan, negara hanya konsep kosong. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Unsur ini menunjukkan eksistensi negara di dalam percaturan internasional. Namun, unsur-unsur ini hanya membentuk kerangka luar. Untuk mengatur isi, hubungan antara negara, pemerintah, dan rakyat dibutuhkan sesuatu yang lebih mendasar. Dan itu membawa kita pada pertanyaan penting. Apa yang membuat sebuah negara tertib? Jawabannya ada pada konstitusi. Nah, bener banget nih. Jadi seperti yang tadi dijelasin, negara itu bisa berdiri dengan beberapa unsur. Tapi untuk sebuah negara itu bisa berjalan dengan baik dan benar, itu perlu sesuatu yang namanya konstitusi. Jadi konstitusi itu adalah bisa kita sebut sebagai aturan dasar tertinggi yang dapat membuat suatu negara itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Jadi secara general fungsi dari konstitusi itu ada beberapa. Yang pertama yaitu dia sebagai pembatas kekuasaan. Tentunya kita perlu pembatas kekuasaan agar presiden tidak sewenang-wenang, agar kekuasaan yang dimiliki presiden itu tidak absolut, begitu. Lalu yang kedua, kita punya konstitusi ini fungsinya sebagai perlindungan hak asasi warga negara. Jadi, warga negara itu tentunya memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara. Yang pertama seperti di Undang-Undang Dasar 1945 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak atas yang namanya kebebasan berpendapat, kemerdekaan, pangan, terus kita juga pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Itulah fungsi konstitusi sebagai perlindungan hak warga negara. Lalu yang ketiga, itu dia sebagai pengatur lembaga. Jadi di Indonesia ini kan banyak lembaga-lembaga seperti DPR, MPR, dan lain-lainnya. Nah, konstitusi ini punya peran juga untuk mengatur supaya lembaga-lembaga itu tidak sewenang-wenang. Mirip seperti fungsi yang pertama, tapi ini lebih ke lembaga-lembaga ini. Jadi mulai dari pemilihan presiden, pelancaran presiden, penulisan hukum, dan lain-lainnya itu harus dari konstitusi. Oke, izin melanjutkan penjelasan yang sebelumnya. Di sini aku akan membantu menjelaskan tentang kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 di sistem hukum negara Indonesia. Nah, UUD 1945 sendiri bukan hanya salah satu aturan, tapi UUD 1945 adalah puncak dasar dari semua aturan-aturan lain yang terdapat dalam negara Republik Indonesia. Jika kita gambarkan piramida hukum Indonesia, UUD 1945 akan menempati posisi puncak yang di bawahnya akan disusul peraturan-peraturan lain seperti TAP MPR, undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan-peraturan daerah. Nah, semua aturan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang Dasar 1945 berada di posisi tertinggi. Pertama, karena konstitusi adalah kesepakatan dasar negara. Inilah awal atau titik awal sebuah sistem hukum di sebuah negara itu dibangun. Yang kedua, konstitusi menjadi tolak ukur apakah sebuah kebijakan sah atau tidak. Jika ada undang-undang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau esensi-esensi dalam UUD 1945, maka
pihak Mahkamah Konstitusi berhak untuk membatalkan atau menghapus undang-undang tersebut. Nah, yang ketiga, UUD 1945 menentukan struktur lembaga negara. Siapa di situ yang berwenang untuk melakukan apa, bagaimana mekanisme pemilihan, dan bagaimana kekuasaan dipisah. Atau di Indonesia sendiri terbagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, tetapi sebuah konstitusi itu tidak selalu tetap. Ia harus mampu menyesuaikan dengan zaman yang terus berubah. Nah, di Indonesia sendiri, bentuk dari perubahan konstitusi yaitu dengan dilakukannya amandemen UUD 1945. Yang mana untuk memahami kenapa konstitusi perlu diamandemen akan dilanjutkan oleh bagian selanjutnya atau pembicara selanjutnya. Konstitusi memang kuat, tetapi itu tidak berarti ia tidak boleh berubah. Justru kekuatan konstitusi terletak pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri. Amandemen UUD 1945 dilakukan bukan karena ketidaksempurnaan, tetapi karena kebutuhan zaman yang berubah. Pada masa reformasi 1998, rakyat menuntut untuk berbagai hal, yaitu pembatasan kekuasaan presiden, pemilihannya yang lebih demokratis, lembaga perwakilan yang lebih kuat, dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih jelas. Dan untuk menjawab tuntutan itu, dilakukanlah amandemen sebanyak 4 kali, diantaranya pada 1999 sampai 2002. Hasil amandemen membawa perubahan besar, yaitu presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung, masa jabatannya yang dibatasi menjadi 2 periode, DPR dan DPD memiliki peran yang lebih jelas, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjaga konstitusi, dan hak asasi manusia dituangkan secara lebih rinci dan tegas. Amandemen ini membuat sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih demokratis, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Singkatnya, amandemen membuat konstitusi tetap relevan, dan negara tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi. Dan itulah rangkaian penjelasan kami tentang negara dan konstitusi. Singkatnya, negara dan konstitusi berjalan karena konstitusinya. Negara berjalan karena konstitusinya. Dan konstitusi hidup karena kemampuan kita untuk terus mengawalnya. Terima kasih.